Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Bewok 37 channel. Oke guys ya, nah kali ini saya kedapatan Honda CR-F ya. Ini kondisinya ya nggak begitu parah ya, tapi bisa membahayakan kalian semua yang menggunakan kendaraan Honda CR-F ya, dan juga motor-motor lain. Apalagi ini di sini permasalahannya motornya ini kehilangan kendali ya pada saat ngebut ya. Tiba-tiba di depan ada yang bikin kaget gitu ya, ataupun menghalangi, ataupun kagol lah, pokoknya macem-macem. Dan tiba-tiba nggak bisa dikuasai gara-gara pengeremannya hanya bagian depan, dan bagian belakang ini tiba-tiba nyeplos begitu saja ya guys ya. Jadi ini hati-hati buat kalian semua, jangan sampai terjadi dan akhirnya mengakibatkan ya kerusakan yang lumayan agak ya nggak begitu fatal juga, tapi bisa membahayakan kalian semua ya. Oke ya. Untuk lebih lanjutnya yang baru nyimak, jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya, dan juga silahkan di share, dan jangan lupa aktifkan lonceng hitamnya agar bisa mendapatkan video notifikasi dari channelnya Wahyu Bewok 37 channel. Dan selanjutnya di sini ada teman setia seperti biasa. Sebelum saya lanjutkan ke titik permasalahan di Honda CR-F ini ya. Oke, kita seruput dulu. Kurang berasa. Nah ini baru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan ini dia hasilnya guys ya. Jadi bagian kepalanya ini, batok lampunya ya hancur ya, lampu sen ya. Dan juga ini. Dan di sini permasalahannya kenapa motor ini kehilangan kendali pada saat dibawa ngebut ya, dan tiba-tiba mendadak kehilangan kendali ya, mendadak kehilangan kendali karena di sini pengeremannya ngelos guys tuh ya. Nah ini ya. Nah, jadi permasalahannya dan penyebabnya adalah di bagian pengeremannya ya. Dan untuk bagian depan juga ini pada saat saya coba tadi ya, ternyata bagian pengereman depannya juga nggak normal guys ya, alias nyolos juga ya, nggak terlalu pakem ya. Memang sih ada gitu ya, tuh bagus ya, tapi nggak pakem ya. Dan ini permasalahannya ini yang bagian belakang guys. Kalau untuk bagian depan pada saat pengereman memang masih bisa guys ya, tapi bahaya guys. Apa yang terjadi? Motor akan terpelanting ataupun terpeleset ya, karena pengeremannya hanya bagian depan, karena posisi ngebut mendadak ya, dan tidak bisa dikendalikan. Nah ini yang paling bahaya, yaitu bagian belakang nggak bisa direm ya, tiba-tiba nyeplos guys. Nah oke, selanjutnya ya kita langsung aja eksekusi dari permasalahan di motor CR-F ini ya. Dan juga buat yang punya motor CR-F mungkin ada masalah dengan pengapian, di video saya ada ya tentang mengatasi permasalahan pengapian tiba-tiba ya. Oke, kita lanjut buka ya. Di sini ada bautnya menggunakan baut L6 ya. Kita buka dulu ya. Ini sepertinya ini permasalahannya adalah seal master ya. Seal master ini ngancing guys ya, ataupun nyangkut ya di posisi atas ya, dan tidak ngebalik ya untuk menekannya kembali ya. Oke, kita buka dengan menggunakan kunci L6 ya.
Oke ya, nah ini dia guys ya, kunci L6 nya ada yang model T ya, dan juga ada yang model L seperti ini ya. Kita bebas, kita coba dulu pakai yang L ya. Ya, kalau pengen mudah sih pakai L aja. Kalau kita bisa menggunakan T ya. Kita buka ya. Dan di sini menggunakan kunci 8 ya, kunci T8 dan juga kunci 10 di bagian belakang ini ya. Oke, saya akan buka dulu. Nah, lanjut ya. Ini sudah saya lepas semua, tinggal di bagian tabung oli shocknya ya. Oli shock lagi. Maksud saya atau tabung minyak remnya ya. Tabung minyak remnya kita lepas ya. Lupa saya. Masa tabung minyak oli shock. Maaf salah ya. Dan di sini motornya sudah ada perubahan di bagian throttle bodinya guys. Oke, ini sudah terlepas. Nah ya, ini dia. Oke, kita balikan seperti ini saja. Lalu kita lepas ini bagian karet pelindungnya ini ya. Ini karet pelindungnya, seal master nih. Oke, kita lepas ya. Kita lepas dan siapkan ya tang ini ya. Tang sepi tapi yang tutup snap ya. Nah, ini dia. Kita lepas ini. Dan di sini ada sepinya ya. Snap ring ya ataupun sepiring ya. Agak susah ya karena posisinya ada di dalam. Kita congkel-congkel aja dulu ya. Aduh, mana tadi tuh lubangnya? Oh, ini ada. Agak susah juga nih guys ya, karena posisinya nyempil banget ya. Dan ini untuk penekannya pendek ya. Kita congkel aja nggak apa-apa ya, yang penting keluar. Nah, ini dia sudah mulai sedikit keluar. Jadi buat kalian di rumah juga bisa sebenarnya ya, tinggal siapkan saja nih ya alat-alat yang tadi saya sudah gunakan. Dan lihat terjadi ya di sini bagian, nah ini dia piston seal masternya macet ya guys ya, tuh macet ya, tertahan di tengah-tengah situ ya, enggak di tengah-tengah ya, pas posisi situ, dan tidak bisa kembali keluar ya. Oke, sekarang kita buka saja dari sini ya. Dari sini kita buka dengan menggunakan kunci 12 ya, dan lalu setelah itu kita tekan ya, ataupun kita dorong ya supaya keluar ya. Oke. Oke, sekarang saya lepas dulu ya. Nah, ini dia sudah terlepas ya. Nah ya, selanjutnya yaitu bukan DM ya. Selanjutnya yaitu kita dorong ya, atau kita keluarkan ya seperti ini. Lumayan keras juga nih, macet. Nah, ini dia guys.
letak permasalahannya ini di sini, dia nyangkut guys ya. Nah, terkikis dan nyangkut. Udah Om. Nanti orang sini. Oke, lanjut ya yang tadi. Jadi permasalahannya itu di bagian masternya ini atau seal master ya, bagian AC ini, pistonnya ya, maksud saya pistonnya ini terkikis ya, dan menyangkut ya, menyangkut dan tertahan di bagian lubangnya ini ya. Nah, di lubangnya sini ya. Maka yang terjadi pada saat diinjak dan menekan ke atas, ternyata dia tertahan dan menyangkut ya. Ini otomatis harus kita ganti guys ya, kita ganti. Dan di sini sudah ada korosinya ya, semacam karat gitu ya, warna putih-putih gini ya. Ini korosi. Ini kalau semacam aluminium atau bahan-bahan seperti ini, dia bukan berkarat ya. Oke, lanjut kita siapkan dan sediakan, yaitu seal master belakangnya ini. Ternyata kita bisa menggunakan yang merek, nah ini dia, Suzuki ya, SGP, punya Satria FU, punya Satria lama juga ya, yang menggunakan cakram belakang. Ini sama saja guys ya, kita bisa gunakan. Nah, bagi yang fanatik, mohon maaf sebelumnya ya, jangan kalian menganggap motornya Honda harus menggunakan Honda ya. Tapi untuk cakram yang seperti ini rata-rata punya Suzuki ya, rata-rata ya. Nah, ini dia, sama saja ya, Satria FU dan juga punya Satria lama ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi untuk pemasangan. Tapi sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu ya menggunakan amplas ya, yang posisi di bagian dalamnya sini ya, di bagian pistonnya sini, lubangnya ya. Nah, ini kita bersihkan dulu dengan menggunakan amplas, karena di sini ada sedikit-sedikit cacat ya, ataupun bekas nyangkutnya ya. Oke, lanjut untuk pembersihan, dan kita siapkan juga nih air ya, air di ember ataupun di bak ataupun di mana, di botol atau apa saja lah ya. Siapkan ya. Nah, ini dia guys ya, ada amplas yang saya tempelkan di bambu ya, bambu kecil seperti ini, dibulatkan ya menggunakan lem ya, dan kita gosok-gosok seperti ini, atau memutar ya, atau memutar seperti ini bisa ya, atau kita gosok seperti ini pelan-pelan saja. Ini terasa banget ya kalau misalkan yang kasar atau cacat ya. Nah, seperti ini juga bisa ya, atau memutar juga bisa. Oke, ini sudah ya. Oke, sudah. Lalu kita cuci ya. Lalu kalau kita nggak ada kompresor ya, kalau kita nggak punya kompresor di rumah, kita bisa menggunakan lap ataupun majun ya, seperti ini. Kita bersihkan ya, kita putar seperti ini. Selanjutnya siapkan seal masternya ya. Nah, untuk pemasangan seal master ini di bagian sepinya ini yang baru ini nggak perlu kita pasang ya, dan juga ini ya nggak perlu kita pasang,
karena di bagian sini sudah ada yang komplit ya, jadi kita tinggal pasang saja seal masternya seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Nah ya, kalau pengen lebih awet lagi kita kasih stempet dulu sedikit ya supaya agak lancar. Nah ini dia yang sudah saya stempeli. Kenapa bagian belakangnya saja? Karena ini yang sering terjadi macet ini di bagian belakangnya, ujungnya sini ya. Jadi supaya tidak terkena korosi pada saat nyangkut ya. Nah ini tuh ya, enteng banget ya. Kita geserkan dulu ini embernya supaya lebih mudah dan leluasa ya. Lanjut ke proses pemasangan. Ini dia ya. Oke, lanjut ke proses pemasangan ya, dan kita siapkan tang sepi seperti ini lagi ya. Kita tekan dulu ya, kita masukkan set, lalu kita dorong ya, ya seperti ini ya. Nah kalau belum begitu masuk, kita tekan lagi sedikit-sedikit ya. Oke, langsung. Ini sudah ya. Nah sudah. Lalu kita penutup karetnya kita pasang lagi ya. Nah ini selesai sudah ya. Setelah itu kita coba pompa-pompa dengan menggunakan tanah dan kita tutup ya. Kita tutup. Kalau ingin cepat ya, kita buka saja bagian tabung sini ya, bagian tabungnya ya. Kita lepas saja, kita buka, nanti juga ini keluar ya. Kita lepas seperti ini ya. Baru kita pompa-pompa lagi. Salah. Nah, muncrat ya. Nah, muncrat langsung ya. Nah, ini akan keluar sendirinya ya. Nah, ini akan keluar ya. Oke, sudah ya. Selanjutnya yaitu kita pasang kembali nih. Ini kalau sudah menetes-menetes seperti ini kita langsung pasang kembali ya selangnya ya, dan juga nepelnya ya, baut nepelnya kita pasang ini. Oke, lalu kita kencangkan ya. Aduk. Sudah ini ya. Dan selanjutnya itu kita kembalikan lagi ke tempat semula ya. Kita kembalikan lagi ke tempat semula. Kita coba dulu ya, apakah bisa kembali normal atau nah. Selesai sudah guys. Nah ya, pompanya jadi normal, mantap. Oke guys ya, itu saja dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat ya video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.